وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Kautsar rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini hari Ahad tanggal 11 bulan 5 tahun 2025 kita semua dipertemukan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah di Masjid Al-Kautsar ini untuk satu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah sudah kita laksanakan, lalu membaca Al-Quran bersama-sama sudah kita laksanakan, dan insya Allah dilanjutkan dengan penyampaian kultum. Kultumnya nanti akan berakhir sampai pukul 5:36 sekitar itu, dan nanti akan dilanjutkan dengan sarapan pagi. Semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai. Tadi saya mengikuti sholat subuh di sini dan diimami oleh Ustadz Wicaksono.
Saya merasa mungkin Ustadz Hasan itu sengaja milih ayat itu yang dibaca gitu. Jadi di rakaat pertama beliau membaca surat Al-Baqarah 261, 262, 263. 264-nya belum terbaca. Terus rakaat keduanya membaca surat Al-Kautsar, Inna a'thainaka Al-Kautsar. Gini Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang tema yang sudah di-share di grup, itu memang penting ya bicarakan menjaga pahala sodakoh itu penting, karena kalau ada orang yang menyebut-nyebut sodakohnya itu tidak dapat apa-apa. Sementara di surat Al-Baqarah 261 tadi yang dibaca di rakaat pertama itu luar biasa sekali. Jadi kalau ada orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan dengan perumpamaan seperti satu butir benih itu akan menimbulkan 7 tangkai sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan di setiap tangkai itu akan memunculkan 100 biji. Luar biasa sekali. Tetapi kalau sampai ada orang yang senenge ngomong-ngomong ke apa yang diinfakan gitu, itu ternyata sampai di ayat yang ke 264 sebenarnya, tapi mungkin terlalu panjang kalau sampai 264 atau sampai 265 sampai buka lalu baris ke atas itu sampai agak panjang, sholat subuhnya nanti lama nanti. Makanya kalau kita lanjutkan sampai di 264 itu kalau ada orang yang senengane ngomong-ngomong ke infaknya itu bisa hilang pahalanya gitu. Nah, kaitannya dengan di sini ditulis enggak Ustaz? Infak kurban itu. Ya. Kurban, para pengkorban ditulis di papan itu enggak namanya? Mboten nggih. Bagus, tidak usah ditulis di medsos, di HP. Di HP tapi enggak boleh. Dihapus. Wah, jadi tegang nih toh. Jadi tegang ini. Analisis saya terakhir tidak usah di-floorkan di publik gitu. Jadi kalau di HP itu nanti bisa sampai Amerika. Ya kalau di antara kita ada yang misalnya kembar kan di Taiwan. Terus mungkin sini ada yang punya nomornya kembar. Terus kembar hanya tanya sekilas saja, hanya iseng-iseng aja. Pripun kabare kurban ten mriku napa nggih kathah sing kurban di-share. Semua nama ada semua. Itu bagi saya, analisis saya, itu termasuk menyebut-nyebutkan. Tapi terserah Bapak Ibu nggih. Nggih terserah ngonting, terserah ajeng ditulis betul napa-napa. Tadi ayatnya belum terbaca di rakaat pertama, saya bacakan sekarang kelanjutan yang tadi. Setelah qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha ada. Nah, itu bawahnya itu nanti ada ayat 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Monggo kalau ada yang mau membuka dipersilakan. Surat Al-Baqarah ayat 264. Mas Reza saya minta untuk membuka dan membaca terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yakdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Monggo Mas Reza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala kamu. Stop. Bagus terjemahannya ini. Karena Quran yang depak tidak seperti ini terjemahannya. Ini Quran yang bagi saya terjemahannya lebih baik daripada untuk ayat ini loh. Untuk surat Al-Baqarah 264 itu saya tidak setuju dengan terjemahan depak RI. Untuk yang ini, untuk yang kalimat ini. Jadi di sini menggunakan wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan, yang betul membatalkan. Kalau Bapak sedang membuka Pak. Bapak sedang membuka. Coba dibuka, nanti kan terjemahnya mungkin beda. Mboten sah nek bahasa Jawa mboten sah.
Bahasa Jawa niku angel sing cah nom ora mudeng, kula ora mudeng. Nyuwun ngapunten dipun waos 264 Al-Baqarah 264. Atau yang mushaf yang dalam bentuk buku. Nggih monggo. Bawah kiri. Nggih monggo. Nggih. Wahai orang-orang Nggih. yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan Stop. Nah, saya tidak setuju dengan ini terjemahan ini. Di sini merusak sedekahmu, yang sini membatalkan. Yang betul itu membatalkan. Gitu. Membatalkan itu bahasa Arabnya la tubtilu, batola yubtilu. Itu kalau dianalisis dari sisi bahasa Arabnya. Nanti bisa datang ke IAIN atau datang ke sastra Arab atau datang ke Pondok Ngeruki. La tubtilu itu sebenarnya artinya janganlah kalian membatalkan. Kalau membatalkan itu jadi ada orang yang infak ini pakai amplop, infaknya pakai amplop isinya 3.500.000 untuk korban diberikan ke panitia, nah, terus diworo-woro, diumumkan lewat HP, gitu. Lah gimana? Terserah ya, terserah bapak-bapak. Nah, bagi saya itu termasuk mengumumkan, gitu. Solusinya gimana? Ditulis hamba Allah, tapi panitia tetap ada. Resikonya orang terkenal, resikonya ranek sing ngerti, sapa sing kurban ndak ada yang tahu. Taunya sapinya datang. Tapi siapa. Nanti ketika penyembelian disebut namanya. Dan kalau hatinya tidak bisa, ada orang yang ikut korban dan tidak bisa menjaga hati dari niat yang bagus, lebih baik tidak usah datang di waktu penyembelian. Lo hati-hati loh nih ngomongnya. Hati-hati tak pikir-pikir. Kalau dia ingin datang ke tempat penyembelian, lalu tukang jagalnya sudah ngendika, ya Allah terimalah kurban ini atas nama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 disebut namanya, lalu dia mendengar suara namanya disebutkan, terus aku tahu, nah hilang pahalanya, gitu. Riya itu hilang. Oke, dilanjut sebentar. Kalau dengan terjemahan merusak sodakohnya itu berarti ijik nompo pahalane ning rusak pahalane. Jadi misalnya infak ini 3.500.000 nanti akan mendapatkan pahala ini, pahalanya ini dari Allah, sudah disiapkan pahala oleh Allah. Kalau terjemahan depak, coba ingkang mushaf terus pundi? Sami ingkang merusak toh. Ini akan diterimakan pahalanya, tapi rusak. Mungkin pun cowel nopo kelong isini nopo ini membatalkan ora sida dikeke. Ini pun disiapkan pahala oleh Allah, sudah disiapkan. Kowe infak kurban nggih 3.600 wis dikeke ning takmire pun panitiane nggih pun. Ning yo dadak pamer, dadak riya, dadak ngomong-ngomongke itu nek terjemahnya Mas Riza tadi batal. Dibatalkan ora sida dikeke, dicabut lagi pahalanya oleh Allah. Dan saya setuju yang dicabut. Gitu. Wah, jadi tegang ini. Kalau ada yang mau paring pangandikan dipun semua enggak akan. Gitu. Nggih, pripun? Nggih. Oh, kalau memberikan semangat boleh. Kalau betul-betul niatnya itu memberikan semangat boleh. Jadi betul-betul menyemangati teman-temannya supaya korban itu boleh, ada ayatnya, nanti ayat 271, Al-Baqarah 271, itu boleh. Tetapi khawatir kalau biasanya nek gitu itu personal, nek personal itu bisa ngompori, ngejak koncone, nek ditulis bareng-bareng itu seono uang yang dia itu memang senengnya ditulis gitu loh. Mbok dikandani jenengan kok entuk pahala, aku ora butuh pahala kok. Aku sing penting butuh jenengku ditulis. Ben uang-uang do ngerti nek aku ki kurban. Ada ndak Mas Reza yang model seperti itu? Monggo kita diskusikan. Ada ndak yang seperti itu? Ya semoga ndak ada, semoga ndak ada. Ning mungkin besar banyak orang seperti itu. Wis ngekek 3.500.000 ora ditulis jenenge piye panitiane. Aku ki korban, aku ya pengen ngerti dingerteni wong gendong ngerti nek aku korban. Aku ya wong duwe, aku duit 3.500.000 ya enteng kanggone aku. Ora ngomong sing sugih-sugih tok. Kalau semacam itu
pahalanya hilang. Gitu. Coba dilanjutkan terjemahnya Mas Riza dari awal. Ora krungu aku. Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan beriman. Nah, gitu itu. Terus dulu. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena dia pamer kepada manusia, sedangkan dia beriman kepada Allah. Tidak beriman, jangan sampai salah dong bacanya. Sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, stop sampai di situ dulu. Jadi kalau ditulis gini ini ada papan tulis, banyak ya seperti itu di masjid-masjid ya. Nah, ditulis, misalnya ada nama sapi A, sapi B, sapi C, dan banyak. Lalu yang sapi B ada nomor 1, 2, 3, 4, namanya Hanifullah Sukri. Misalnya saya. Di sini ada tulisannya Hanif. Nah, Hanif itu ketika nyerah ke duit ke panitia, niatnya bagus. Assalamualaikum, Mas, Pak, Ustadz, saya nitip uang 3.500.000 ikut korban. Oh, nggih, sampun nggih, nggih. Mungkin di data nggih Pak Hanif. Nggih, matur nuwun sangat. Nyuwun pamit, matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keesokan paginya ternyata saya lihat tulisannya di sini. Ada orang yang sholat di sini. Duhur, sholat duhur di sini, nunut sholat di sini. Terus iseng-iseng lihat tulisan itu. Ya Allah, Pak Hanifi korban toh. Oh, hebat Pak Hanifi korban tekan dindi ya Allah. Nah, orangnya ini, misalnya Mas Riza yang baca ini, saya ketemu Mas Riza di Klewer sana. Tidak di sini ketemunya, di Klewer sana. Mas Riza ngomong sama saya, Pak Hanif, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Riza dari mana? Dari sana. Pak Hanif. Kemarin saya kok lihat nama Pak Hanif tercantum di Masjid Al-Kausar ya. Mana Ndawung? Oh, pasti. Saya tahu pasti. Saya ikut korban di situ. Dan saya ikut korban di mana-mana loh, sekitar itu loh. Hilang kabeh pahalanya. Gitu. Pahalanya 0, Pak. 0. Tidak ada pahalanya sama sekali. Apa aja? Lanjut Mas Riza. Perumpamaan orang itu seperti batu licin di atas yang ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah batu itu licin. Stop. Itu perumpamaannya. Jadi silahkan sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu yang bisa melihat meja di depan saya. Ibu-ibu kan tidak bisa lihat meja, ketutup geber, ketutup batas. Kalau yang bisa melihat meja depan saya ini anggaplah ini batu yang licin. Ini batu yang licin ini. Nah, batu yang licin, di atasnya ada debu. Debunya ini wadah Quran, kacamata, teh anget, air amanah, wadah tisu, kitab Riyadhus Shalihin, ada Al-Qur'an. Ini misalnya debunya ini. Debu itu penggambaran infak-infaknya, sedekah-sedekahnya orang itu. Ning dadak dia ngomong ke, contoh ngomong ke ngeten iki. Contoh ngomong ke ngeten iki. Ustaz, tak kasih air amanah. Udah ya. Kula ngomong, Pak, kula bar ngekeki banyu amanah teng Ustaz Wicaksono. Kula ngelak nek njuk kula kei, njuk saged sembuh ketemu wong liya meneh. Mas, wingi kula ketemu Ustaz Wicaksono, mesake banget ngono tak kei banyu amanah nih kok. Terus DE iso nyaman, iso ngombe yuk nyaman. Pak ngomong meneh. Contoh konkret yang terjadi ya, betul-betul real terjadi ya. Pak Hanif, pripun Bude? Alhamdulillah, lemah kae yuk wis tak tuku. Alhamdulillah. Oh ya Allah subhanallah. Yuk regine awis no Bude. Yo larang banget lah. 200 juta. Kok 200 juta piye toh Pak Hanif? 2M. Uangnya Bude banyak. Ya kok panjen kudu oke. Iki engko tak gawe pelebaran pondok. Lah bocahe sing wis teko iki sekitar 150 Pak Hanif. Ning pondok iki 150. Lah ndele donatur ora enek sing ngekeki duit iki dadi kan ya makme ya aku apa-apa ya aku dadi kabeh duite saka nggonku kabeh. Ya bangunane ya aku, bocahe sing makmi ya aku, sing bayar guru-gurune sing nggo sekolahane ya aku. Dadi kabeh aku. Ilang pahalanya.
hilang pahalanya. Ini kalau ada orang di sini yang sekarang modelnya seperti itu, diterapi lewat pengajian pagi hari ini. Diterapi rasa sok omong gitu loh. Tidak ada toh? Atau tidak ada bedanya jenengan. Nah, jenengan tidak ada nih artinya tidak ada bedanya. Repot. Diterapi hari ini gitu. Nah, saya ambil lagi ini cuma praktek kok tadi. Nah, jadi seperti itu. Seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu, lalu batu itu disiram hujan yang lebat. Bentek waktu ini ya ben, saayat tok rapopo. Di situ ternyata Mas Reza menggunakan kata wabilun. Wabilun itu artinya hujan deras. Monggo kalau ada yang pernah belajar bahasa Arab ya, monggo. Wabilun dan matoron itu beda. Tapi adanya jamak mator, tidak ada jamak wabil, tidak ada. Kalau duhur sama asar, ya atas ada toh. Udan niki dijamak wae karo asar, jamak mator. Atau maghrib sama isya. Setelah selesai sholat maghrib selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Imamnya menyuruh salah satu jamaahnya, coba Pak keluar, hujan apa enggak? Oh hujan Ustaz. Ya komat lagi, komat isya. Boleh. Itu namanya jamak mator, bukan jamak wabil. Jamak mator itu artinya udan. Nek wabil itu udan deres banget. Bahasa Arabnya seperti itu. Ayatnya menggunakan kata wabil, fa'asobahu wabilun. Maka batu yang licin itu ditimpa hujan yang sangat lebat. Bukan mator. Nek mator, gerimis pun mator. Gerimis itu termasuk hujan yang pun masuk mator. Saya jadi ingat Ustadz Wahyudin ya, almarhum. Suka saya sama beliau ya. Kan kita bicarakan kebaikannya. Jadi kalau pas sholat maghrib lalu beliau di dalam tidak kedengeran hujannya, terus menyuruh santrinya coba ente keluar lihat di luar hujan apa enggak. Wah, keluar santrinya, keluar dari masjid, hujan Ustaz. Wah, langsung tunjuk qomat hakim sholat isya. Terus teman-teman anak-anak alhamdulillah gitu karena jamak sama isya. Bahkan ada orang-orang di sekitar pondok itu yang nek udan, nek maghrib udan, udah undang-undang mangkat masjid pondok itu loh, karena akan dapat jamak. Nah, itu urusan tidak bagus nek itu ya. Tapi kembali lagi jamak itu yang ada jamak mator. Mator itu hujan, yang penting hujan. Enek banyu medun itu mator. Dari langit itu mator. Nek wabil itu ada makna khusus. Hujan terus ambres-ambres gitu. Nah, ternyata ayat ini menggunakan wabil. Berarti tidak hanya sekedar mator, maka batu yang licin tadi itu ditimpa fa'asobahu wabilun fatarokahu solda, maka tinggallah batu itu licin lagi. Jadi amal-amalnya tadi udah dianggap karo Allah. Tidak dianggap tidak pernah beramal orang itu karena riak tadi itu. Gitu loh. Nah, terus lanjut Mas Reza. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Stop. Nah, saya tidak setuju dengan terjemahan ini. Enak yang depan. Monggo Bapak dipun yang depan, nggih. Mereka monggo. Yes. Yes, di situ menggunakan kata memperoleh loh. Di sini menguasai. Nek mereka tidak menguasai sesuatu apapun dari apa yang telah mereka usahakan, itu gerambiang, terjemahnya tidak bagus. Ya terjemah itu harus berterima. Jadi layak diruna diterjemahkan menguasai. Nah, di situ memperoleh, lebih tepat yang memperoleh. Mereka tidak memperoleh suatu apapun dari apa yang telah mereka usahakan, yang mereka infakkan itu tidak mendapat pahala apapun. Nek menguasai itu ya ini betul, ini tidak berterima angel mereka tidak menguasai suatu apapun dari apa yang telah mereka usahakan, kan gerambiang gitu loh. Maka penerjemahan itu diwanya sampai S3 penerjemahan itu ada. Kula ya gumun sampai S3. S1 ya ada, S2 ya ada, S3 ya ada. Penerjemahan itu supaya klop. Jadi bahasa sumber sama bahasa terjemahan itu bisa klop. Nah, ini yang dalam hal ini yang nyaman itu depak, lebih nyaman. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka usahakan. Tidak dapat apa-apa, Pak.
di medsos yang ada di HP saya. Kebetulan saya tidak bawa HP sekarang. Di HP saya gini, Ustaz. Di HP saya itu ada sebuah masjid. Saya ikut gabung di situ, di grup itu. Saya dimasukkan di grup itu. Itu ditulis daftar nama-nama pengkorban 1446 Hijriah. Sapi A 1 2 3 4 5 6 7, sapi B sama 1 sampai 7, sapi C sampai banyak sapinya ada 7 apa berapa gitu. Namanya sebutkan semua. Terus ada yang dicentang, Ustaz. Dicentang. Dicentang artinya apa? Apa? Ditandai dicentang ya. Yang dicentang maksudnya apa? Nah, betul, yang itu sudah bayar sih nih, wow. Ya sudah lunas. Jadi nama sapi A sampai 7, yang dicentang misalnya baru 2, centang. Nah, dicentang itu ternyata tanda sudah lunas. Di bawah yang paling bawah ada tanda centang adalah sudah lunas gitu. Ada sing lunas, misalnya saya sudah lunas, terus Mas Reza belum lunas, tuh, harus lunas, urung piye? Aku terus tengah. Kowe mumet terus mulane rasa sok korban ora mampu. Dadi nyawang liya malah. Itu pahalanya hilang loh, Pak. Ayatnya ini. Oke, aku tahu sudah mau habis waktunya. Sekarang Mas Riza tutup Qur'annya, Bapak tutup Qur'annya, saya akan bacakan hadis. Ini hadisnya ya. Ada Riyadhus Shalihin di sini? Oh ya. Ya. Tapi nanti biar Pak Riza aja yang membuka. Atau saya bukakan dulu, enggak apa-apa nanti. Jadi kita lihat sekarang bab ke-46 hadis kedua. Sebentar, nanti tak bukakan itu kalau lama. Punya saya sudah tak tandai, yuk, sudah ketemu. Nah, bab ke-46 Ustaz. Bab ke-46. Namanya bab mencintai Allah. Lalu hadis yang kedua. Udah Ustaz Wicaksono aja yang tapi saya tak baca yang sini. Saya baca yang sini nanti intinya sama. Intinya sama. Ngeten nggih. Saya tak baca ini, terus di situ nanti menyesuaikan bab mencintai Allah bab ke-46, hadis yang kedua. Saya baca di sini mungkin kata-katanya agak beda tapi intinya sama. Kacamata. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Silahkan sambil dibayangkan Bapak Ibu, mendengarkan suara saya sambil langsung membayangkan. Ada 7 kelompok yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Silahkan dibayangkan ya. Ada 7 kelompok yang akan mendapat naungan Allah. Naungan itu perlindungan. Ada 7 kelompok yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya, yaitu 1. Pemimpin yang adil. 2. Pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah yang maha mulia lagi maha agung. 3. Seseorang yang hatinya selalu digantungkan atau dipertautkan dengan masjid. 4. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. 5. Seorang laki-laki ketika dirayu untuk berzina oleh wanita bangsawan yang berwajah cantik rupawan, lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. 6. Seseorang yang mengeluarkan sedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangannya. Ini yang ada kaitannya dengan pengajian kita pagi hari ini. Saya ulangi, seseorang yang mengeluarkan sedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Nomor 7 dulu. 7. Dan seseorang yang mengingat Allah di tempat yang sunyi dan kedua matanya mencucurkan air mata. Hadis riwayat muttafaq alaih atau Bukhari Muslim. Gitu. Sekarang tak baleni lagi, tak jujuk yang nomor 6 tok. Nomor 6 tok. Ada 7 kelompok
yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya, yaitu langsung nomor 6 kemawon, seseorang yang mengeluarkan sedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Pun itu gaya bahasa yang dipakai oleh Nabi. Meskipun tidak mungkin terjadi, tidak mungkin tidak mungkin. Tangan tengene ngulungke tangan kiwane ora ngerti, ora mungkin. Nyawanya satu kok. Orangnya satu, tubuhnya satu. Tidak mungkin tangan kanannya ngulungke tadi air amanah ke Ustadz Wicaksono tadi tak ulungke ini tangan kirinya mesti ngerti, tidak mungkin tidak ngerti. Tapi itu gaya bahasa yang dipakai oleh Rasulullah itu seperti itu. Sehingga kalau dibandingkan di medsos ditulis itu wong sak donya ngerti kabeh. Tadi contohnya dan bisa saja real. Kembar tanya dari Taiwan sana, boten kondur toh Bapak Ibu. Boten kondur toh? Temen mriko ta pun kondur mriko meneh toh. Nah, umpamanya kan bisa masuk akal toh, tanya ke Bapak, Pak kurbane nggen Al-Kausar pripun? Oh, iki komposisine wis do bayar sing bayar iki. Jadi tahu dia. Dari kembar duit tonggo wong mriko, wong Taiwan mriko, yo omong-omongan. Bar nek nggon kampung halaman piye kurbane ya pakai bahasa Taiwan sana, aku nggak bisa bahasa Taiwan. Ngomong pakai bahasa sana. Kurban nggon kampung halaman piye? Oh, kita share wae. Kabeh dadi ngerti wong sak Taiwan. Itu nek kanggone kula ngomong-ngomong ke, termasuk ngomong-ngomong ke. Gitu. Nek ngomong-ngomong ke dan memunculkan riya itu hilang. Padahal nek menurut hadis ini nomor 6 seseorang yang mengeluarkan sedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Minimal gini lah, minimal. Ini masjidnya minimal. Assalamualaikum. Pak, niki tesih dangu to kurbane, tesih dangu lah pripun to? Lajeng mbayar sakniki mawon. Oh, badhe nderek kurban. Nggih. Artanipun pinten? 3,5. Nggih menika nggih. Sofi dipun etang riyen sekedap nggih. Ampun pun jangkep nggih, pun cekap nggih. Nggih, pun. Kula tak weling nggih. Es weling nggih kula nggih. Jeneng kula mboten usah ditulis ten HP mboten usah ditulis, ten papan tulis mboten usah ditulis. Nek ajeng ditulis digentos hamba Allah mawon. Ya niki ngomong. Lah mungkin mboten enten wong sing ngerti. Mboten napa-napa. Ben mboten enten sing ngerti. Malah luwih becik mboten enten sing ngerti. Nah, gitu. Tapi juga ada takon. Lah mungkin asmane diserat mboten? Lah wis do jawab nggih no, terus setengah ora ditulis. Wah, rugi lho ngetoke di 3.500.000 tulis. Lah mungkin pahalane ilang. Kula ora butuh pahala. Kula pun akeh pahalane. Pun turah-turah, ora butuh pahala kula. Sing penting wong-wong niku sing dosok ngremehke kula, gen do ngerti nek aku ki ya melu kurban, ngoten lho. Oh nggih tak tulis tenan, ndak dapat pahala tenan. Gitu. Nah, sekarang yang terakhir hadisnya sudah. Kita lihat yang tadi yang menyemangati tadi ya. Surat Al-Baqarah 271. Saya tak meminta kepada Bapak Kemawon karena di HP tidak ada catatan kakinya. Dan Mas Reza tidak ada, aneh itu ada catatan kakinya. Al-Baqarah 271. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdus shadaqati fani imahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Monggo Bapak. Yang ngapunten volume bisa supaya ibu-ibu mendengar nggih. Nggih. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Stop. Nyun tulung dipun pirsani catatan kaki. Catatan kaki 104. 104. 104 lajeng dipun waos catatan kaki nipun.
Ketinggal mboten? Melakukan Nggih. sedekah dengan tujuan agar dicontoh orang lain, bukan untuk Dipun wangsuli sepisan malih. Menampakkan sedekah dengan tujuan agar dicontoh orang lain, bukan untuk diri. Nah, itu yang boleh. Itu boleh. Pun lajengaken ingkang terjemahan besarnya, nggih. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu, bagaimanapun lebih baik menyembunyikan. Niku apa? Jika kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian itu baik. Ada catatan kaki. Menampakkan dengan maksud tidak untuk riak, tapi supaya memotivasi orang lain, supaya melakukan hal yang sama. Tetapi jika kalian menyembunyikan sedekah-sedekah tadi itu dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus bagian kesalahan-kesalahanmu. Jadi tetap lebih baik menyembunyikan. Ya terserah bapak-bapak. Kalau bapak ibu tanya ke saya, loh nek Pak ini apa ditulis namanya? Enggak. Jadi di Pondok Nurki memang dijawil ngeten iki tok. Nek Pondok Nurki dijawil ngeten iki tok. Jawil. Kurban ra. Pira tadi? 35. Ora sih. Oh ya wis. Itu selesai. Ora tenan iki. Ora. Wis. Suatu ketika jawil lagi. Beda tahun. Kurban ra. Piro? 36. Insyaallah. Fake ya. Insyaallah ya. Pasti ya. Yo pasti ra iso nudi sing entuk Gusti Allah pasti. Insyaallah. Duitnya tak cukup kapan? Sak longgarmu cukup. Tak salah ke ndur meja. Kene aku ra enek wong omah jubuken, tak siapin ning ndur meja. 36 ya. Nggih. Wis ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun tidak ditulis. Di Pondok Nurki itu tidak ditulis. Jadi tidak ada nama Hanifullah Sukri, tidak pernah ada. Gitu. Karena menjaga tadi itu. Ketika disembelih nek saya sok tidak datang. Jadi kudune teko. Ini nek teko, yuk sing tukang jagale, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terimalah kurban ini atas nama 1, 2, 3, 4 Hanifullah Sukri. Hilang pahalanya. Atau ada juga, ada enggak bisa sono? Yang kambing dikalungi, kambingnya dikalungi. Ada enggak Mas Riza? Kambing dikalungi kayak jeneng. Sapi dikalungi kayak bandulnya jeneng wong pitu. Itu juga berbahaya. Bisa menghilangkan pahala. Kosong loh tadi loh, yang 264 tadi. Mereka tidak memperoleh suatu apapun dari apa yang mereka usahakan. Pun nggih, pun kelewat nih. Pun memsaki waktu suruh. Nggih, monggo. Orangnya kan enggak datang, enggak dekat di sini. Nggih. Terus kita pakai tua. Terima. Nggih. Ya sudah, enggak apa-apa. Oh, kalau yang tukang jagalnya sebaiknya menyebutkan. Ada aturan harus menyebutkan. Malah kita minta panitianya harus menyebutkan. Ya Allah, mohon terimalah kurban ini atas nama, nek sapi kan maksimal 7. 1, 2 sebut semua namanya. Nah itu kalau orang itu datang di situ dan bisa menjaga niat awalnya enggak apa-apa, disebut atau enggak pengaruh enggak apa-apa. Ini nek disebut yuk jadi yuk jadi wah kuat terus ora kurban aku kurban jenengku disebut wah hilang pahalanya. Gitu. Pun nggih. Nggih.
Tidak ditempel toh? Karena ditaruh di meja supaya mendaftar. Oh, Kita enggak seperti tadi, kita Nggih. ambil banyak. Nggih. Karena kebiasaan untuk mendaftar Ya di sini ya. di sini. Ya. Tapi ada nama-namanya. Ada namanya. Lah sama saja dong. Jadi ditempel di sini atau tidak ditempel tapi ada namanya sama saja. Sebaiknya memang ini terserah nggih, analisis saya terakhir seperti itu untuk urusan ini, untuk urusan surat 264, 271 sama hadis ini mungkin bisa ditambahkan 265 surat wa matsalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha amardatillah wa tatsbita min anfusihim kama kharijannatin birabwatin asabaha wa bilun yang 265. Nanti ada ayat yang membicarakan ini juga, masalah ini juga. Jadi nek mriki ditulis pun sing ditulis. Oh mboten enten, oh nggih pun. Kertas ngeten nggih. Itu kalau nek kersa karena ditulis niku ada kemungkinan sekian persen sing maune niku jane niate apik. Nek bahasa ditulis, yo uang jane nek pas ditulis tok mboten napa-napa. Nek yo uang maca, yo uang itu konfirmasi. Kowe melu korban to? Ngaku kok. Wah, pun niku. Aku iki bendina ben taune ngene iki. Terus ora ning kene tok lho, awi ning kono ya kurban ngono jajal tontonan. Kono arek jenengku. Nah, jadi hilang. Ayatnya tadi. Dan kita akan pinter toh, Pak. Kita akan S3 semua, doktor semua kita ini. Kita ini dokter semua. Jadi untuk memahami ayat itu jane gampang. Sing ayat niku atine. Sing sulit menerima itu hatinya. Quran itu jane gampang kok. Diterangke ya gampang, ditompo ngangge kuping nggih gampang. Sing ayat niku atine. Gampang toh, nek utang sauren, gampang toh. Nyaure nggih gampang, ngrungokke gampang mudeng. Ning nyaure niku angel, nganti mati. Nganti mati. Pun nggih. Enggak selak jam 6. Oh nggih, pripun? Sebetulnya kita tidak menyampaikan kebijakan. Nggih. Tapi orang lain yang menyebutkan atau orang-orang Nggih. sila ini korban. Itu gimana? Insya Allah dari yang pengkorbannya sendiri sudah tidak ngendiko mboten napa-napa. Syukur nek ngertos nama kita disebutkan oleh orang lain dan di woro-woro kita segera ngetik orang. Pak nyun tulung ya mboten sah ngendiko mboten sae. Lah ini kan jenengan. Lah mila menika malah pun kula suwun pun mendel mawon. Ngapunten nggih Pak nggih, ngapunten. Lebih baik seperti yang 27 kan lebih baik menyembunyikan, tetap lebih baik. Kita udah tua-tua kok. Nek arep terkenal dadi arep ngomong dilungkas yo mati. Paling yo orang nganti 2070 kan pun mati dhewe niki. Sing umur 57 padha kula ora nganti 2070 pun mati. Namanya sing punjul king 57 wong sing 57 kula pun hitung-hitung ora nganti 2070 kok. Lepun sing 70 mung kurang 2 tahun tok wis apik. Mulane mboten sasok pamer rasa ngetok-ngetok. Demikian kajian kita pagi hari ini, semoga ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil, dan yang paling yang langsung ada kaitannya ya yang berkaitan dengan kepanitiaan itu nanti bagaimana mensikapi ayat-ayat ini dan hadis tadi itu. Ustaz Wicak sudah lihat hadisnya tadi. Nah, dari saya ada khilaf, ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon maaf. Akhirnya marilah kita tutup bersama pertemuan kita pagi hari ini dengan masing-masing kita melafalkan hamdalah dan doa penutup majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.